نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para jemaah bagian barangkali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah segala limpah nikmatnya, ribuan jutaan bahkan triliunan nikmat yang Allah kasih sama kita. Yang khusus nikmat terbesar adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dari semua nikmat yang Allah kasih kepada kita semua kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka thalabul ilmi yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka tentunya kita banyak bersyukur karena sahabat tariqah yang kami subili ilman sahalallahu tariqah ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Muqaddimah dikatakan seorang ahli filsafat, ulama ahli filsafat, ulama tasawuf dari Ghazali, yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, bahwasanya permulaan mendapatkan hidayah yaitu salah satunya samratul ilmi, yaitu daripada buahnya ilmu adalah tanda-tanda permulaan kita mendapatkan hidayah. Dan batasan mendapat hidayah itu bibtidaiha wa nihayatiha, ada permulaannya dan ada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana lanjutan daripada minggu yang lalu, kita menjelaskan tentang sujud sahwi. Ini banyak kesalahan sholat yang dimana kita belum tahu kemarin. Bahwa yang pertama salah satunya adalah meninggalkan daripada kalimat tasyahud awal atau qunut di dalam sujud atau qunut di dalam sholat witir akhir daripada bulan Ramadan. Itu sunnah untuk sujud sahwi. Maka sholawat dalam tasawuf awal, baca sholawat dalam tasawuf awal itu bagian daripada karena yang namanya sujud sahwi itu sujud karena lupa. Kemudian yang kedua daripada terjadinya sujud sahwi adalah fi'lu ma la yubtilu sahwu, yaitu melakukan perbuatan yang dimana tidak membatalkan sholatnya ketika lupanya, wa yubtilu amduhu, dan membatalkan sholatnya kalau sengaja. Ya, ini ada di dalam bab sholat dulu pernah kita jelaskan. Maka ketika lupa dalam keadaan sholat, kita melakukan sebuah perbuatan terus lupa, maka melakukan daripada sujud sahwi. Wa yubtilu amduhu, kalau sengaja batal. Kalamil qalil nasiyan, seperti ngomong atau bicara yang sedikit karena banyaknya lupa, karena banyaknya bisa membatalkan. Nasiyan dalam keadaan lupa, itu berarti kudu sujud sahwi. Karena orang lagi sholat tiba-tiba dia ngomong sedikit ngomongnya, maka sujud sahwi sunnah. Au ziyadati ruknin fiqliyin nasiyan. Jadi
menambahkan rukun fikih, berarti ruku itu kan kalau kita sengaja melakukannya, misalkan ruku dalam satu rakaat itu satu kali, terus tiba-tiba kita lakuinnya 2 kali sengaja, itu batal kan? Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Maka ketika tidak sengaja lupa dalam satu rakaat, misalnya rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, melakukan yang namanya ruku, tiba-tiba baca rukunya 2 kali, maka kalau dalam keadaan sengaja jelas batal sholatnya. Kalau tidak sengaja maka nanti melakukan sujud sahwi. Di sini jelas karruku'i, seperti ruku kalau melakukan rukunya 2 kali lupa, maka sujud sahwi. Yang tidak perlu melakukan sujud sahwi itu bagaimana? Wala yasjudu lima la yubtilu sahwuhu, dan tidak perlu sujud sahwi 5 terhadap perkara la yubtilu, yang perkara yang dia lakukan yang dimana la yubtilu sahwu, tidak batal kalau lupanya. Wala amduhu, dan juga enggak batal kalau sengajanya. Kal iltifat, kemarin ini sudah dijelaskan, saya ulangi lagi. Kal iltifat, seperti menoleh, ya, karena lagi sholat di bengkel, ya nggak janda sebelah kanan lewat, nengok dikit, sengaja, karena menengok 1 kali 2 kali ini kan tidak membatalkan sholat. Maka yang seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Tenang deh, tengok 1 kali 2 kali tidak membatalkan sholat, maka tidak perlu namanya sujud sahwi. Wal khutwati, atau 1 kali melangkah, sengaja ngelangkahnya. Wal khutwataini, atau 2 kali melangkahnya, sengaja melangkah 2 kali. Kalau 3 kali sengaja batal, karena melakukan perbuatan dalam satu rukun batal. Dan gitu. Melangkah 1 kali ini tidak perlu sujud sahwi, karena lupa ataupun sengajanya ini tidak membatalkan sholat. Kecuali yang bagaimana? Illa in qara'a fi ghairi mahallil qira'ati. Nah ini kemarin juga sudah dijelaskan. Kecuali jika dia orang yang sholat qara'a, membaca fi ghairi mahallin, bukan pada tempatnya. Seperti mana? Al-qira'ati, seperti membaca surat Fatihah atau membaca surat yang sunnah, karruku'i, di dalam ruku. Ini perlu sujud sahwi. Karena apa? Makruh, bahkan mendekati haram membaca surat Fatihah di dalam ruku. Kemarin kita jelasin, ya. Kalau dalam kitab Minhajul Qayyimnya jelas, membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan masbuk saja. Jadi masbuk itu kadang-kadang kita belum selesai, akhirnya kita ngikut ruku, tapi di ruku itu kita baca Fatihah. Nggak usah, karena masbuk itu adalah seseorang yang tidak sampai, tidak cukup waktunya untuk membaca surat Fatihah, mengikuti imam, maka tidak langsung ruku. Maka tidak perlu meneruskan bacaan Fatihah, karena sudah tertanggung Fatihahnya kepada imam. Nah ini ketika ada seorang baik munfarid maupun berjamaah makruh, ya, maka itu takbir haram, udah ikutin saja. Dan ketika bacaan di dalam bacaan Fatihah, tempatnya bukan tempat baca Fatihah. Tempat baca Fatihah di mana? Dalam keadaan diam, berdiri. Tiba-tiba dia bacanya di sujud, tiba-tiba dia bacanya di iktidal. Ini maka yang seperti ini sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian apa lagi? Au tasyahhudin fi ghairi mahallihi, atau membaca tasyahud
bukan pada tempatnya. Baca tahiyat. Baca tahiyat bacanya duduk di antara dua sujud. Jadi ternyata banyak ya sebab-sebab terjadinya sujud sahwi itu. Ya. Kalau di dalam kitab Safinah itu hanya 7. Kalau di sini perkaranya lebih banyak karena kitabnya lebih luas, artinya lebih detail. Ternyata membaca tasyahud bukan pada tempatnya saja, ini pun tetap sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena di antara selain daripada rukun, di antaranya adalah tasyahud akhir, tempat-tempat ruku, i'tidal itu semua adalah tasbih, pujian yang dikhususkan kepada Allah. Kemudian selain itu aushalla ala nabi bi ghairi mahallihi, bahkan sholawat kepada Nabi bukan pada tempatnya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bacaannya bukan pada tempatnya. Lupa ya, baik dia lupa maupun sengaja, tetap sunnah untuk sujud sahwi. Banyak berarti ya. Berarti apa? Ini disuruh fokus kita, disuruh khusyuk. Secara nggak langsung disuruh khusyuk. Ini nggak ada main-main. Jadi jelas. Kemarin saja sesuatu yang sunnah, kita setelah tahiyat akhir itu, setelah tindakan minum wajib, kita disunahkan untuk berdoa. Maka ketika kita berdoa, dianggap makruh dia meninggalkan doa. Apalagi ini. Maka ketika dia menaruh bacaan surat atau fatihah bukan pada tempatnya, atau sholawat kepada Nabi bukan pada tempatnya, fayasjudu sawa'un fa'alahu sahwan au amdan, maka dia kudu sujud sahwi ya. Baik dia sahwan, lupa, atau amdan, sengaja. Sahwan atau amdan, lupa ataupun sengaja, tidak membatalkan sholat, tetapi sunnah untuk sujud sahwi. Nah itu ya. Ini terjadi dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari, terus juga dalam hadis nomor 93 an Abdullah bin Mas'ud. Ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sholat zuhri khamsan. Jadi sahabat tuh melihat Rasulullah itu sholat zuhri itu 4 rakaat. Sebenarnya ini pembahasan itu panjang. Fakilah lalu, maka bertanya sahabat kepada Nabi, azidah di sholat, kenapa ditambahin sholatnya? Sholat zuhur itu adalah apa? Azidah di sholat, kenapa ya Nabi ditambahin sholatnya? Fakola dijawab bahwa zakah. Fakola ditanya lagi, bahwa zakah, kenapa bisa begitu? Fakola dijawab, sholat itu khamsan, saya sholat 5 rakaat. Fayasjudu sajdatayni ba'da masalah. Kemudian saya sujud dua kali sujud setelah salam. Jadi letaknya sujud sawi itu sebelum salam. Ba'da mas, setelah sujud sawi itu salam. Jadi sebelum salam melakukan sujud sawi. Berarti di rakaat terakhir. Lapasnya tahu? Kemarin kayaknya udah dibacain. Subhana ma la yanamu wa la yasbu. Subhana ma la yanamu wa la yasbu. Subhana ma la yanamu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai atau lupa. Jadi manusia yang lupa sama lalai sama tidur. Manusia, Allah tidak tidur. Sekarang ada permasalahan, walau nasia, dan andai kata kita sholat lupa
Lupanya lupa apa? At-tasyahudal awwal. Kita lupa pada tasyahud yang pertama. Karena tasyahud yang pertama itu adanya dalam selain sholat subuh. Tasyahud pertama itu ada selain sholat subuh. Karena sholat subuh nggak ada tasyahud awal. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tasyahud awalnya lupa. Fadzakarohu. Kemudian ketika dia lupa, dia ingat. Lupa, ingat. Ingatnya di mana? Ba'da intisabi, setelah berdiri. Berarti rakaat berapa berdirinya? Rakaat ke-3. Kan tasyahud awal itu rakaatnya ke-2. Lupa, berarti enggak tasyahud awal. Pas berdiri dia ingat. Terus gimana kita? Lam ya'ud ilaihi, maka jangan balik lagi untuk tasyahud awal. Ini pernah saya rutin dulu waktu mau mengajar. Jadi kalau ada orang yang lupa tasyahud awal, kemudian pas berdiri, ya kalau dalam imam lupa tasyahud awal, kemudian dia berdiri dari sujud langsung berdiri, makmum subhanallah, inget itu makmum. Karena biasanya kalau banyak orang ada yang ingetin subhanallah, nggak mungkin lupa semua. Subhanallah berdiri, ya kan, pas berdiri ingat. Maka jangan pernah lam ya'ud ilaihi, maka jangan kembali lagi ke mana? Posisi tasyahud awal dalam keadaan berdiri. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan, langsung dijawab sini. Fa in ada alimah, jika ia tahu bahwa kembali lagi bitaharrumihi amilan, karena ketika kembali lagi, berarti setelah ini saya bilangin tahu dong, udah ya. Apabila dia kembali lagi dan dia tahu bahwa hukum kembalinya adalah haram atau dilarang, batalat, maka sholatnya batal. Berarti seorang imam ini tahu. Seorang imam yang ketika misalkan dia sujud sahwi lupa berdiri, berarti kan dia tahu hukum bahwa berdiri ketika lupa tasawuf terus dia balik lagi ke tasawuf awal, artinya rakaat kedua ini batal sholatnya sudah. Makmum tinggal pilih, makmumnya tinggal pilih mau ikutin batal atau mubarokoh. Tinggal imam. Yang nggak tahu pasti ikut batal, rame. Kalau yang tahu ya sholat terus ya. Lagi ya, batalat sholat tuh. Lalu bagaimana kalau yang nggak tahu tentang keharamannya ketika balik lagi? Aunasian, atau yaitu lupa, dibalik lagi aja, lupa apa gue balik lagi, ya kan? Jadi dia otomatis ada subhanallah dia langsung buru-buru, nggak apa lupa, refleks, ya refleks. Au jahilan, atau dia nggak tahu bahwa ketika dia duduk lagi ini bakal sholatnya, nggak tahu. Jadi karena nggak tahu, taruh kita, gitu kan ya, nggak tahu. Fala, maka tidak batal. Fala, maka tidak batal. Dengan syarat tadi, kalau dia lupa, kalau dia nggak tahu, pasti alasannya, oh nggak tahu, gimana? Padahal dia tahu ya. Gitu ya. Jadi seorang imam dia harus tahu. Ya kan syarat daripada imam dia tahu tentang fikih, ahli fikih. Begitu syarat-syaratnya. Oh ternyata syarat ahli fikihnya faqihan itu nggak ada dalam kitab Kasyifatus Sajjad. Ya karangan Syekh Nawawi Al-Bandani, yaitu ada di bawah bahwa syarat daripada imam yaitu salah satunya adalah faqihan. Idza ta'arada faqih wal qira'ah, apabila terjadi benturan antara faqih ahli fikih sama ahli bacaan, ini ahli fikih bacaannya biasa tapi nggak merusak, maka faqudima ahli fikih, maka harus didahulukan ahli fikih. Karena orang yang bisa baca nggak bisa ahli fikih ya terkabur sholatnya itu. Kecuali kalau tidak ada ahli fikih, maka baru yang bacaannya benar.
kan tentang berjamaah itu ternyata banyak banget problemnya yang berada di kampung-kampung. Makanya sangat hati-hati sekali. Kemudian kalau nggak tahu, jadi alasannya tidak pilih ya, buat lagi nggak tahu. Yang nggak tahu imam apa makmum nggak tahu, ada orang makmum mengikutin terus. Kalau dua-duanya nggak tahu, ya kan imam baru tahu. Kalau sendiri nggak tahu wajar. Ya. kalau berdua rame-rame. Malah kalau yang tadi mana? Yang lupa, oh ternyata dia refleks langsung balik lagi karena lupa otomatis. Atau dia nggak tahu, jahilan itu nggak tahu. Ya kalau nggak tahu itu intinya bodoh. Jahil itu bodoh. Tapi kita anggap nggak tahu karena orang belum mengetahui. Salah maka tidak batal wa yasjudu lisahwi. Karena dianggap nggak batal, maka nanti di akhirat dia sujud sahwi. Terus buat makmum gimana? Buat makmum ketika misalkan ternyata dia refleks, subhanallah. Nah makmum ini tahu kalau dia batal, karena kalau makmum yang tahu, imam nggak tahu ilmu kalau balik lagi batal atau diharamkan, nggak tahu dia, atau imamnya lupa, tapi makmum tahu. Ini buat makmum gimana? Wa yajibul audu limutaba'ati imamihi. Maka wajib seorang makmum walaupun dia tahu, artinya imam mah kita nggak tahu imam jahil atau imamnya nasi. Kalau imamnya tahu, ya imam itu tanggung jawab dia. Gua kok lomba ini, padahal gua tahu kalau ini batal, terus jamin aja karena gengsi. Ini hati-hati tanggung jawab imam. Makmum nggak berdosa, ya. Makmum nggak berdosa. Terus bagaimana makmum yang tahu ketika melihat imam itu balik lagi dengan sebab yang dua ya, bukan yang karena aliman tadi. Kita ambil yang dua, maka nanti sujud sawi kan. Makmum wajib mengikuti imam. Ikut walaupun dia tahu, karena imamnya nggak dianggap nggak batal, kecuali dia tahu kalau imam itu batal. Paham nggak? Kan syarat kedua itu di dalam bab kedua, di dalam bab makmum, syaratnya adalah seorang makmum tidak mengetahui batalnya imam. Ada di dalam bab kedua. Jadi ini makmum sah bermakmum kepada imam yang dimana si makmum nggak tahu kalau imam batal. Paham nggak? Imam nggak batal, imam nggak tahu kalau dia lagi batal, tapi makmum melihat kalau dia terus si makmum mau ngikutin, maka tetap batal sholatnya. Permasalahannya jadi bikin buyang nih. Yang buyang kalau saya paham nggak nih? Misalnya begini, sing aji imam, yang bobo jadi imam. Ya, sing aji bobo jadi imam. Tiba-tiba si makmum itu tahu kalau yang namanya cing aji bobo itu kakinya injek tai kucing. Cing aji bobo mah nggak tahu, sah-sah saja. Maka si makmum karena melihat cing aji bobo ada najis, maka makmum nggak boleh ngikutin imam. Ya kan makmumnya tahu. Ya nggak tahu mana namanya kan juga namanya nih ya dari makmum. Syarat sahnya jadi makmum itu makmum tidak melihat imam batal sholatnya. Kalau imam sholatnya batal terus makmum tahu terus dia mau ikutin, maka adalah mufaroqah. Kalau yang tahu terus ada. Paham ya? Tahu nggak? Karena syarat-syaratnya jadi makmum itu ada di situ ada. Ini bukan pembahasan ini, tapi kita dan fikih itu semuanya digabungin nanti. Dari bab sholat misalkan, dari wudhunya, dari istinjanya, dari hadas, nah itu digabungin dalam bab sholat. Semuanya harus dimasukin pelajaran yang kemarin. Jadi nanti ada bab makmum itu ya begitu. Syarat jadi makmum adalah tidak mengetahui batalnya seorang imam, batal sholatnya seorang
Nah Haji Bobo yang tadi lagi nyetai kucing kakinya, dia nggak tahu, ya terus aja dia menjadi imam. Yang lain nggak tahu sah, yang tahu mubarokoh, bukan batal. Yang tahu dia tahu, ngapain lu ikutin? Lu tahu, lu ngeliat, lu udah tahu nih makmum ngeliat kalau imam nggak sah sholatnya. Kalau yang lain bilang-bilangin makmum. Ngaji mau jadi sholat sendiri. Makmum dibilangin semua. Oh, makmum. Bisa gitu. Kalau tadi sholat, malah bareng-bareng jemaah batalnya. Bilangin lusuh lagi aja. Dia bertingin aja ya begitu. Pas turun lagi, woi batal, aja lusuh. Dia ulangin lagi ya. Jadi misalkan ada orang yang ini ya udah mubarak biarin aja, jangan merasa wah bocah ngapa nih berbeda. Itu karena dia biasanya tahu ilmunya. Kayak aneh bisa sendiri ya. Iya. Wa in tadzakara qabla intisabihi. Ternyata dia ingat sebelum berdiri. Sebelum berdiri tegak. Ini kita kembali ke atas. Apabila lupa melakukan tasyahud awal. Kalau tadi misalkan Bang Asnawi pas sujud langsung berdiri, posisinya berdiri. Itu kan haram untuk balik kembali. Sekarang posisinya sujud, posisinya baru begini. Ya, posisinya begitu atau lebih rendah. Kalau udah mulai berdiri tegak jangan pernah. Nah ini begini nih sekarang kemana nih? Lebih condong ke berdiri atau condong ke bawah? Itu. Sebelum di sini intisab itu sebelum berdiri tegak. Ya. Sebelum berdiri tegak maka ia ada kembalilah lagi. Paham ya Mas? Jadi baru gitu nih. Sujud, terus dia langsung Allah. Boleh yang begitu ada, maka dia kembali lagi. Ya, gitu. Sini apa? Sini dewe. Mau dicoba kayaknya. Sekarang walau tarokahu, dan andai kata Bang Asnawi meninggalkan tasyahud awal. Ya, tumpah. Tasyahud awal amidan sengaja. Andai kata ia meninggalkan tasyahud awal amidan secara sengaja. Ninggalinnya sengaja. Jadi nggak ada tasyahud awal. Fa'ada ilaihi. Kemudian sengaja belum sampai ini kemudian gitu. Jadi belum sampai berdiri. Ingkana ilal qiyami aqraba, ya. Jadi belum berdiri kayak tadi, tapi dia sengaja untuk meninggalkan tasyahud awal. Fa'ada ilaihi, kemudian dia balik untuk tasyahud awal, batalat, maka batal sholatnya. Ingkana sekalipun ilal qiyami aqraba, dia lebih dekat, ya, lebih udah mau dekat berdiri. Udah mau dekat belum berdiri. Udah mau dekat berdiri, terus dia balik lagi sengaja, maka batal. Jadi kayak seolah-olah mainin ini yang membuat batalnya adalah apa? Mainkan. Gimana gitu ya? Ya. Udah tentang masalah tasyahud awal. Jadi kalau intinya lupa tasyahud awal, sujud sahwi.